Ya. Oke, ini klosetnya ya. Oke. Ya, Pak. Mantap. Dulu di sini ini kolam, Mas. Ini dulu kolam sini. Sebelum iWash masuk, saya sudah punya kolam juga. Setelah saya sudah jadi salah satu tim owner dari iWash dan sudah paham masalah kesehatan lingkungan, bahwa PABS itu sangat berbahaya untuk lingkungan, akhirnya kita bikin tangki. Oke, berarti Pak Marno inisiatif bikin tangki septik sendiri. Kalau boleh tahu, ini kedalamannya berapa, Pak? Kedalamannya sekitar hampir 3 meter. Hampir 3 meter. Dari bis beton, Pak? Dari bis beton. Terus kedap ya, Pak ya? Nggak bocor ya? Oke, berarti sudah benar. Nah, setelah itu kan, setelah program SDGs kita sudah tahu harus ada resapan, akhirnya resapan ini. Ini sumber resapannya. Resapannya. Nggak ada masalah, Pak, sampai sekarang? Alhamdulillah aman-aman. Ini sudah berapa tahun, Pak? Ya sekitar 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Awal-awal iWash masuk Iya. ke kampung saya ini. Oke. Kalau ini kedalamannya berapa, Pak? Sumber resapannya? 1 meter. 1 meter. 1 meter lebih sedikit lah. Ya, sekitar 1 meter lebih sedikit. Pak, kalau saya usul ya, kalau jenengan punya rezeki lagi, lebih baik air yang dari situ, biar enggak buang ke situ, Pak, bisa langsung ke sumber resapan. Gitu. Iya. Seperti itu. Jadi udah nggak ada air comberan gitu, langsung ke sumber resapan, nggak masalah. Sebenarnya ke tangki septik juga nggak masalah, Pak. Dari ini cucian dan kamar mandi ke tangki septik nggak masalah, karena rumah Bapak itu hanya dihuni 2 orang dewasa dan 2 orang anak-anak. Volumenya ini besar, Pak, kalau untuk segitu. Makanya kalau dari perhitungan boleh masuk ke sini, biar nanti dari tangki septik langsung ke sumber resapan. Karena di SN itu boleh, Pak. Nah, sekarang kondisinya punya Bapak ini berarti tangki septiknya sistemnya terpisah. Gitu, Pak. Terpisah artinya tangki septik hanya digunakan untuk menampung air limbah dari kloset. Kemudian diresapkan lewat sumur resapan. Karena volumenya besar, ini boleh digunakan juga untuk air dari kamar mandi dan juga cucian. Berarti sistemnya sistem tercampur. Berarti jadi satu di tangki septik, kemudian ke sumur resapan. Pak, udah bagus, Pak. Bisa jadi contoh, Pak. Matur nuwun ya. Jadi tadi dapat pengakuan dari Bapak Sumarno, di daerahnya sini dulu 90% masyarakatnya masih buang air besar sembarangan. Entah itu terbuka maupun tertutup. Maksudnya buang air besar sembarangan itu punya kloset, punya WC yang leher angsa, tetapi pembuangannya itu yang jadi masalah. Ada kebanyakan di sini tuh dibuangnya ke kolam lele. Nah, sebenarnya kan itu nggak boleh, ya. Nah, sekarang posisinya 90% masyarakat itu sudah mempunyai tangki septik yang kedap, di mana tangki septik kedap itu harus dikuras ya antara 3 sampai 5 tahun. Itu ya. Nah, dikurasnya kemana? Pasti nantinya harus pakai jasa kuras baik dari swasta maupun dari pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup biasanya. Nah, setelah dikuras, air limbah itu harus dibuang ke IPLT atau instalasi pengolahan lumpur tinja yang ada di kota atau kabupaten. Dan disinilah ya sustainability atau keberlanjutan sanitasi yang baik ya, yang total ya. Itu ada tangki septik kedap, ada jasa sedot, dan ada pengolahan. Gitu ya. Jadi nggak benar kalau kalian punya tangki septik
yang sama sekali nggak disedot mungkin 10, 20, 30 tahun, itu pasti tangki septik kalian itu ada masalah. Ya masalahnya ya itu nggak kedap alias bocor alias itu cubluk, dimana kalau itu di kota-kota besar atau lokasi yang padat penduduk itu akan mencemari air tanah. Gimana kalau tetangga kalian misalnya yang berjarak mungkin 5 meter dari kanan kiri atau belakang depan rumah kalian, mereka pakai air sumur, tapi tangki septiknya bocor seperti itu bakal mencemari air sumur, air tanah tersebut. Sepertinya masih PR ya, kita masih di lokasi di masyarakat, oke, sudah 90% tercover. Kemudian PR-nya ini masih nanti di penyedotan dan pengolahan lumpurnya. Nah di PLT nanti tinja yang sudah disedot itu akan di treatment atau akan diolah. Di situ terjadi pemisahan antara air yang sudah terolah bersih ya, sudah standar boleh dibuang ke lingkungan gitu ya, itu bisa dibuang langsung ke sungai. Lumpurnya itu bisa ditreatment lagi, bisa untuk pupuk dan lain sebagainya. Video tadi yang di rumah Pak Sumarno ini, beliau pakai tangki septik bikin sendiri ya, dengan kedalaman tadi 3 meter. Kemudian air dari tangki septik tersebut dibuang ke sumur resapan. Dari sumur resapan airnya itu nggak dibuang ke saluran air atau badan air, tetapi diresapkan ke dalam tanah karena di sini tanahnya bagus untuk menyerap air dan jarak antar rumah juga masih berjauhan, gitu ya. Di SNI itu boleh. Terus tadi saya memberikan masukan ke Bapak Sumarno kalau air limbah dari kamar mandi, cucian maupun dapur itu boleh dilewatkan ke septic tank. Karena septic tanknya ini volumenya besar, sedangkan penggunanya hanya sedikit. Jadi kalau dihitung volumenya masih mencukupi untuk menampung air limbah lainnya, bukan hanya dari kloset atau black water, tapi juga dari kamar mandi, dapur, seperti itu, atau cucian. Itu sih, dan rencana nanti insya Allah kalau Pak Sumarno sudah punya tambahan rezeki, ya tambahan uang, bisa nanti menyambungkan air limbah yang grey waternya tadi ke septic tank. Pakai pipa 2 inci aja sudah cukup. Karena kita nggak perlu dimensi pipa yang besar. Pipa yang kecil pun bisa, karena ini hanya air. Ya. Air dialirkan ke pipa yang 1 inci aja bisa, ini nggak masalah karena air ya, nggak ada padatan atau nggak ada lumpur di situ.